Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys. Gue nih hari ngobrol sama Fadil Wicaksono ya, nama asli bener ya. Dulu lu masih kecil banget dulu lah segini. Gue ngeliat foto gue segini, kayak kecilan yang gue lihat gitu loh. Kecilan yang lu lihat. Iya. Gimana Dil? Kabar Dil? Alhamdulillah. Rambut makin gondrong aja nih. Iya. Pengen nyumbangin, nggak tahu nyumbang ke siapa gue. Disumbangin ke siapa? Siapa yang bisa gimbal gitu kan? Lu beneran mau gimbal? Gue gimbalin sini. Mau, cuman gue nggak kerawat gitu. Gimbal itu kan harus dirawat kan, setahu gue. Setahu gue gimbal itu harus dirawat. Bener. Tapi lo dari masuk kuliah ya, pernah dipotong nggak nih gondrong? Coba sih. Pernah. Gue segini. Gue segitu ya. Lumayan lah. Tapi pernah dipotong ya? Pernah dipotong gue. Dari 2016 sampai 2018 potong tuh gue. Potong mulai dari 2018 sampai sekarang nih. Ini nggak dipotong-potong segini. 3 tahun nih. Ya 3 tahun. Lo masuk kuliah tahun berapa sih? Angkatan berapa? 2016 gue. 2016 baru masuk kuliah. Ya 2016 baru Ya masuk. Allah, gue udah melanglang buana, gue tuir banget ya. udah kawin gue malah 2016 kocak. Lu baru kuliah ya. Ngambil jurusan apa Dil? Arsitek gue. Tadi abang lo komplain. Kenapa Gue itu? nggak kelar. Iya sih. Gue mikirnya juga kayak gitu, cuman gimana ya? Susah bro. Susah ya. Iya. Orang-orang mah kayak selalu nuntut lu harus bisa kayak gini, gua aja bisa, mereka bisa, gue nggak bisa, belum tentu semua orang bisa bro, kayak gitu sih. Lagi lo nyasar sih, apa sih motivasi lo ngambil arsitektur? Penasaran, cuma penasaran, Nggak ada yang ngarahin? nggak ada, sekedar penasaran doang. Emang cita-cita lo di situ apa? Cita-cita enggak sih, nggak ada cita-cita gue ke arsitek. Jadi lo merasa passion lo di arsitektur bukan? Enggak, malah gini, waktu awal-awal kuliah nih, itu ada tugas gambar manual di kertas. Gue ngeliat teman-teman gue gambarnya bagus-bagus, gambar yang berkonsep. Gue bingung gambar apa. Waktu itu gue inget banget gambar tenda Eger. Gue gambar tenda Eger tuh, gue gambar gitu doang, konsepnya apa gue lupa. Gambar kayak gitu gue. Nah itu lu gambar tenda Eger ya? Iya, bener gambar tenda Eger. Pikiran dari mana tiba-tiba? Jadi konsepnya waktu itu alam. Konsepnya alam. Pada gambar pemandangan, gunung, pohon. Standar anak SD tuh ya? Iya, gue tenda. Nggak ada yang kepikiran, gue doang di situ. Nah itulah hebatnya gue di situ. Tapi diterima tugas lo? Enggak. Dan lo nilainya gimana dong? Nggak dapet nilai jadi? Dapat nilai mah dapat, cuman lumayan lah. Tenda Eger lo ada aja lagi. Jadi lo sampai sekarang nggak merasa passion lo sebagai calon arsitek ya? Nggak ada sih kalau gue ya, kalau gue nggak ada. Terus lo passionnya apa sih sebenarnya? Gue nggak ngerti tuh passion itu apa ya. Kayak ya, passion kan apa yang lo nyaman lah gitu. Passion musik gue masuk ke musik, passion lawak gue masuk ke lawak, passion apalah gue masuk gitu loh. Seni berarti lo ya? Iya bisa dibilang gitu. Cuman kalau gue pikir kuliah seni, gue pilih kuliah seni. Nah tadinya gitu, nggak akan masuk juga sih. Gue bingung kenapa. Emang kayak berjalan kayak ngikutin waktu aja gitu, gue mau jadi apa nanti gitu. Sama sekali nggak ada yang ngarahin lo ya buat masuk arsitek? Nggak ada sih. Tapi dibolehin aja ya? Iya. Apa sempat adu argumen dulu, lo mau jadi apa dengan orang rumah gitu? Awalnya waktu itu gue ikut SBMPTN. Gue ngambil jurusan yang aneh. Awalnya tuh yang aneh. Ada di UNJ itu
menurut gue sih aneh, cuman menurut orang itu wajar lah. Teknik pembangunan apa gitu gue lupa. Nah gue pikir itu arsitek. Ya nggak lulus. Akhirnya gue mutusin tadinya pengen ke Jogja. Cuman nggak dibolehin karena nggak kepantau. Yang deket aja nggak kepantau, apalagi yang jauh gitu kan. Ya udah gue cari-cari muterin Jakarta. Iya, muterin Jakarta, nemu beberapa kampus arsitek. Akhirnya gue masuk ke Muhammadiyah Jakarta. Gitu. Ya awal-awal sih kayak nggak ngerti apa-apa, gue nggak ada basic. Nah di SMA lu SMA apa nih? IPA gue. Masuk dong, harusnya masuk. Tapi nih gue SMA aja tuh. Nah, gue bingung kenapa bisa masuk IPA gitu. Padahal jadi waktu itu kan waktu zaman gue nih, kelas 1 SMA 2013. Itu ada pemilihan jurusan IPA sama IPS. Nah, setelah masuk MOS, hari terakhirnya itu dites tertulis buat masuk IPA atau IPS. Jadi pilihan ganda. Nah, nilai di atas 6 atau pas 6 itu masuk IPA, di bawah 6 masuk IPS. Bentar. Biasa kalau interview jangan gini. Terus akhirnya lo masuk ke IPA. Iya, awalnya tuh gue ngasal, gue pengen masuk IPS, gue ngasal. Gue bener-bener udah bodo amat lah, ABC bodo amat. Tapi emang ada beberapa yang gue baca sih karena gue tahu itu. Ada senior gue datang ke gue, duduk samping gue, dia bilang, "Dek, kamu kalau mau masuk IPS jangan ngasal, seenggaknya baca dulu." Ya udah, akhirnya gue baca. Ternyata jawaban gue bener. Gue bingung. Di situ gue bingung. Pas ngeliat ke mading, nama gue, ya Allah, yang lain masuk IPA seneng gue. Ya, IPA gue. Jadi lu sendiri yang masuk IPA ya? Iya. Dari teman-teman brutal lo. Iya. Bener itu, bener. Terus teman-teman lo yang lain, gila lo, hebat lo deal gitu. Teman-teman gue tuh pada nggak percaya. Jangankan teman-teman gue aja nggak percaya, bro. Lo SMA berapa sih, Dil? Gue 15 di Sunter. Oh, ikutin jalur abang lo ya? Abang lo kan Libels juga. Iya, abang gue Libels juga. Pilihan gue tuh tadi dari SMP tuh 1, 5, 15. 1, 5, 15. Iya. 1 nggak diterima, 5 nggak diterima, 15 akhirnya. Terpaksa juga sih. Paksa ya. Tapi nggak apa-apa. Akhir-akhir ke belakang ini mah seneng gue. Banyak kenangan lah di situ. Nah, lo kan di Libels tuh kalau nggak salah ekskulnya ada musik ya? Iya, ada musik. Terlalu. Woi, bagus ya. Tapi zaman gue masuk udah nggak ada itu ekskul. Oh, udah nggak ada ya? Udah nggak ada, karena yang gue tahu dari abang gue, ibaratnya kayak mentornya udah cabut dari 15. Udah cabut. Tuh ada artis terkenal tuh di Libels tuh. Ada Trio Kwek. Bukan. Trio Libel. Sepuh juga tuh. Iya. Zaman mak gue lah kali palingan. Yang dikenal dari Libel itu doang. Iya emang. Iya, nggak ada lagi. Gue dulu sempet daftar tuh di situ. Cuman nggak passion gue di SMA, nggak tahu kenapa. Lo seneng tawuran lo ya? Dulu seneng nggak tawuran. juga sih, keseret-seret aja. Jadi terpaksa. Akhirnya lo tapi nyesel nggak lo sekarang ngambil jurusan yang anjir susah sekali nih ternyata? Kalau ngambil jurusan ini nyesel sih enggak. Enggak, karena gue udah bisa sekarang. Sekarang gitu. udah bisa. Dia lebih ke mana sih, AutoCAD ya kalau arsitektur ya? Iya, lebih ke desain AutoCAD atau SketchUp di 3D-nya gitu. Berarti sebelum masuk ke orang-orang sipil tuh ya?
Ya, Bener gak? iya benar. Nggak ada sebelum sipil Desain makanya tuh arsitek sama sipil nggak pernah nyatu, Iya. karena arsitek desain ngasal, Iya. sipil kan harus mau nggak mau harus gitu. Maunya arsitek begini, Iya, sipil harus. wah perhitungan Harus. lapangan nih nggak sesuai gitu. Lo udah semester berapa sekarang Dil? Aduh, gua paling bete Enak ya, nih kalau ditanyain itu. Iya, paling bete gua kalau tanya itu. Tapi prosesnya lo udah sampai di mana gitu? Maksudnya sampai magang belum apa? Magang udah selesai gua. Berarti tinggal skripsi dong. Kalau bisa dibilang skill gua ya mungkin setara orang-orang yang 4 tahun di Wika. Gila. Serius kayak gitu. Pede nih lo. Serius pede gue. Orang-orang Wika yang nonton adu skill gitu. Asik. Tuh, mudah-mudahan lo nggak diterima di Wika ya. UAS kita masih ada. Oh iya, dewas kita. Tetangganya tuh. Nah, lo arsitektur berarti teknik kan? Iya. Lo musik main juga. Tadi lo bilang passion gue ternyata di seni. Akhirnya lo bisa kecebur di stand up komedi gimana? Wah, itu booming tuh Dil. Maksudnya di gangan nih kan. Ya secara kita enak gangan. Terus ya nggak ada lah yang artis-artis gitu lah gitu kan. Tiba-tiba Fadil anak Pak RT gitu ya kan. Terus ya gue kan kenal lo, ya lah bocah diem aja gitu. Iya. Tiba-tiba jadi artis gitu. Itu gimana tuh Jadi bisa tuh kecebur di situ? awalnya gue tahun 2014. Waktu itu tuh belum ada belum ada atau belum viral IG itu ya, Instagram itu. Oke. Waktu itu juga HP gue masih jadul lah. Gue buka Twitter, waktu itu infonya dari Twitter di komputer gue buka. Gue cari-cari nonton YouTube, ketemu Bintang BT. Bintang BT orang Bekasi tuh. Nah, Bintang Timur. kemudian gue pikir lucu juga nih orang gitu. Gue kayaknya persona dia tuh sebagian ada di gue. Gue mikirnya kayak gitu dulu. Coba. Kok nih kayak Mirip gue. sih. Gondrongnya mirip. Terus. Terus pas gue searching di Twitter kan, Iya. stand up Jakarta Pusat. Iya. Wah ada nih. Di waktu itu pertama kali gue stand up di Kebon Sirih. Itu pertama kali lo stand Pertama up. kali gue stand up Di Kebon momen Sirih. apa? Di event apa? Waktu itu acara Minal Minul Jakarta Pusat. Nah itu dah kebetulan ada ibaratnya kayak kompetisi gitulah di situ. Di hari itu juga ada kompetisi dari baju traffic apa gitu, gue lupa, pokoknya traffic itu. Nah dia ngadain kayak yang paling lucu sampai yang mungkin nggak Paling lucu garing. banget gitu, nggak lucu banget gitu. Yang juara yang paling lucu dapat baju sama duit, juara 2 dapat baju sama es teh manis, juara 3 dapat baju doang. Nah nggak tahu kenapa gue paling lucu. Lu juara 1 berarti sumpah dong. demi Allah gue paling lucu. Gue nggak tahu kenapa itu. Jadi ada waktu itu gue duduk pas datang, gue nanya, Mas masih bisa ngisi slot gak buat stand up gitu? Oh bisa banget Mas. Ya udah akhirnya gue ngisi. Pas gue duduk di bangku penonton itu, penontonnya cuma 6. Jadi stand up Jakarta Pusat itu dulu paling sepi, 6 orang ya. 6 orang, dan itu yang stand up semua. Jadi gue ditonton orang-orang, gue stand up ditonton orang-orang yang stand up. Iya. Di situ gue inget banget, ada orang nih duduk samping gue, dia bilang, "Duh, bro, pusing banget gue bro." Kenapa bang? Iya kerjaan banyak banget. Lah dicurhat, gue bilang, dicurhat. Makanya gue kesini bro. Gue pengen nonton stand up kayak gimana sih? Refresh lah tuh. Iya, dia bilang kayak gitu. Kira pas gue naik, Itu jadi materi lo. iya. Itu openingnya kayak gitu. Openingnya tuh gue inget banget. Tadi gue baru sampai sini, baru duduk diajak curhat. Gue nggak tahu itu siapa. Waktu itu tuh gue lupa banget materi gue apa. Gue nggak tahu bawain apa. Yang jelas materi gue yang udah gue tulis di situ, nggak ada yang gue bawain. Gue ngomong apa nggak tahu, gue lupa.
beneran lupa. Yang lo inget part pertama tadi opening. Iya itu tuh, karena emang aneh sih, orang nggak kenal datang duduk berdua diajak curhat, nggak ngerti gue. Mungkin karena satu komunitas kali, jadinya merasa dia bukan punya kesamaan. dia bukan komika, dia bukan komika. Oh, dia Dia jadi bukan emang pengen refreshing Oh, doang, penonton pengen aja ya? ya, penonton. Penonton aslinya cuma dia satu. Itu aslinya. Sisanya komika semua. Nah, lo tadi bilang udah nyiapin materi. Berarti lo sebelumnya udah nyiapin materi sebelum perform tuh? Udah, pasti udah. Udah gue siapin, cuman di hari pertama itu gue nggak ada yang gue bawain. Mata biasa. Untung nggak ada kamera belakang. Gue minum dulu ah. Ini jauh banget lagi. Ya tolong bukain deh sekalian deh. Ngomong-ngomong keringetan banget jidat lo ya. Ini bukan keringat, ini Bukan ya, make up thinner. Gue kirain solar di situ. Kayak abang-abang truk. Oke, lanjut lagi Dil. Nah, lo berarti udah bisa dong nulis materi waktu itu. Nah, lo belajarnya gimana? Gue belajarnya waktu itu dari ada di YouTube Krisna Reva dulu terkenal banget dia senior lah, ibaratnya senior di stand up Indo. Dia ngejelasin di YouTube cara bikin materi gitu kan. Udah akhirnya gue pakai teknik dasar 5W1H, hyperbola, diksi gitu gue pakai itu. Sebenarnya kalau dilihat dari materi sih masih ngaco banget, gue masih ngaco, cuman semua itu tergantung pembawaan gue kayak gimana gitu. Gestur tubuh juga main lah tuh. Act out, iya betul. Apa itu namanya tuh? Act out. Gerakan. Iya, kalau di teater gestur. Gue anak teater juga tuh. Anak teater. Terus itu hari pertama. Hari kedua, minggu depannya kan itu stand up itu open mic seminggu sekali. Minggu depannya gue datang bareng abang gue sama Mas Dwi itu, gue datangnya Mas itu. Nonton gue, pas banget ada idola gue Bintang BT, ada dia di situ. Terus gue bawain materi apa gue lupa juga. Yang gue inget ngakaknya dia doang. Dia pas nonton gue, iya itu yang gue inget tuh, karena gue seneng banget waktu itu. Bisa dibilang itu influence lo ya? Iya, senior gua gitu. Ketawa ngeliat orang yang baru banget ketemu stand up gitu. Oh, baru banget stand up. Situ. Tapi lo bilang gak sama Bintang BT? Gue baru stand up nih bang sebenarnya gitu. Dia jadi setelah open mic itu kita selalu ngobrol bareng, kayak ngebedah materi tuh kayak misal materi gue tadi ada yang gak lucu gitu, sama teman gue atau komika seniornya, dia bilang ini materi lo punchline-nya jangan yang ini nih, ganti aja kayak gini gitu, kayak gitu. Nah Bintang BT juga kayak gitu, nyaranin ke gue kayak gitu, lo jangan kayak gini, diganti aja kayak gini gitu. Lo jangan ngikutin orang, jadi aja diri lo sendiri gitu. Ya, jadi kan waktu itu gue emang karena gue ngeliat Bintang BT, persona gue ya otomatis kayak ngikutin Bintang BT. Jadi dia bilang udah jadi diri lu sendiri aja, stand up itu tentang kejujuran, dia bilang gitu ya. Dan waktu itu lu masih inget nggak lu bawain keresahan yang menurut lu paling gue banget nih gue ngomongin ini? Jadi waktu itu gue kan SMA ya. Iya. Persona gue tuh tentang keresahan anak IPA. Keresahan anak IPA. Jadi gue senang nongkrong, gue senang jalan-jalan, gue pernah tawuran gitu. Nah itu semua gue balut dengan nuansa IPA. Jadi tuh kayak perbedaan tongkrongan biasa sama tongkrongan anak IPA. Anak IPA tuh kerjanya ngapain, anak IPA tuh maunya diapain gitu. Gue kayak gitu dulu. Tapi emang diantara keluarga lo nih, abang lo, Adil, bahkan bokap nyokap lo kali, lo paling beda kan emang dia. Gue juga nggak tahu.
Lu bener sih anaknya Pak Sutarman bukan ya? Katanya gitu. Di akta juga gitu. Di akta gitu. Iya. Lu dong beda lo, Rio gimana, Nisa apa lagi beda banget tuh jauh. Lu doang yang liar kayaknya. Jadi waktu itu tuh gue kata teman gue ya ini juga ya. Teman gue yang selalu merhatiin gue waktu Cie, perhatian. jadi SMP kelas 1 gue diem banget. Kelas 2 udah mulai aktif lah gitu, maksudnya udah mulai kayak bocah-bocah 5 tahun gitu udah mulai aktif gitu, Mulai kayak gitu udah mulai lucu ya bun mulai gitu cicilan. ya. Udah mulai cicilan gue. Kelas 3 tuh cicilan banget gue. Itu temen gue yang bilang tuh, ya gue juga ngerasa kayak gitu sih, emang gue berubah sendiri gitu, bukan bawaannya gue kayak gini gitu. Ya berubah alami lah lo ya seiring berjalannya waktu. Iya benar. Biasa nongkrong di gang gini. Kalau nggak motornya kelewat, Adit. Adit udah gue interview juga deh. Lu Lu nonton dong YouTube. Udah, gue udah nonton. Lu udah nonton? Enggak lucu kan? Enggak. Enggak manfaat juga kan? Makanya gue nggak promosiin. Balik lagi gue ngomongin stand up nih. Iya gimana. Itu gue setelah itu gue menganggap diri gue lucu di situ. Setelah gue stand up 2 kali dan menurut orang lucu, gue juga menganggap diri gue lucu. Gue main ke stand up Jakarta Utara, Jakarta Barat, belusukan itu mulai. Ya. Jadi kayak materi gue lucu nih di Jakarta Pusat, belum tentu lucu di Jakarta Utara kayak gitu. Karena kan crowdnya beda. Betul. Gue main di Jakarta Utara. Waktu itu di Kelapa Gading, di Tagami Bir. Itu tempat-tempat ngebir. Tapi gue mesennya Fanta. Iya, boleh. Iya, kayak gitu. Citraannya. Nah itu ada komikas itu lucu banget. Pasti dia naik, pasti pada ketawa. Tuan itu, rumah tuh ya. Iya, itu gue mulai down banget tuh. Gue mulai, gue nggak jadi stand up apa ya. Udah, gue mau pulang deh, gue mau nonton aja gitu kan. Bimbang gue. Akhirnya gue bilang ke MC, bang, nama gue hapus aja deh. Gue nggak bisa bang, gue nggak lucu gitu. Gue bilang kayak gitu, gue nggak lucu. Gitu. Dia bilang enggak, lo paling lucu di Jakarta Pusat. Gitu kan. Sampai dia bilang sumpah nih, selama Jakarta Pusat dari 2011 sampai 2014, gue baru nemu komika lucu lo doang. Dia bilang kayak gitu. Terus? Gak semangat juga gue. Gak semangat ya? Enggak, kayak itu menurut gue itu beban buat gue gitu. Iya pasti. Karena lu udah bilang gue lucu, kalau nanti gue nggak lucu, bebannya di gue. Gitu. Betul. Mau nggak mau gue harus lucu gitu. Terus? Akhirnya gue udah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya gue naik. Ketawanya kedengeran sih berapa orang karena bener-bener gue nggak pede banget di situ. Nggak pede banget. Padahal materinya sama yang lo bawain di Jakarta Pusat. Materinya beda. Kalau gue bikin materi gini. Kalau ini materi udah gue bawain, nggak akan gue bawain lagi. Kalau gue kayak gitu. Kecuali diganti punchline-nya atau setupnya diganti. Kalau gue kayak gitu. Karena menurut gue sekali lucu nggak akan ada 2 kali. Menurut gue kayak gitu. Kecuali kebutuhan dibayar. Ya. Ngomong dibayar, lu dapat duit nggak dari stand up? Dapat gue. Waktu itu gue stand up di Bank Mayora. Pertama kali dibayar nih? Iya, pertama kali dibayar di Bank Mayora. Gimana di Bank Mayora? Waktu itu dibawa saudara gue, dia kerja di situ. Nah, itu Bank Mayora itu kalau nggak salah lagi ulang tahun. Dia bosan ngundang musik mulu katanya. Akhirnya stand up lagi booming. Benar, lagi booming juga. Itu 2015 kalau nggak salah. Stand up lagi booming. Kira saudara gue ngontek, lo mau nggak stand up di sini? Yang pertama kali gue tanyain berapa bayarannya. Star syndrome gue dulu. Berapa bayarannya? Dia bilang lo nego aja. Ya udah, akhirnya gue datang, gue nemuin yang punya acara itu. Nego. Ya adalah gitu kan. Ini harus disebutin juga harganya.
Disebutin aja. Sebutin aja. Gua waktu itu pertama kali dapat 1,5. Wih, murah sekali. Itu gede banget. Oh, dulu. gede. Dulu gede banget. Orang bintang BT aja stand up dulu 2 juta Sekali perform ya. Iya. Gua itu 10 menit loh. Gua nggak ada 10 menit. Nah itu dibayarnya per apa sih? Per perform apa Per perform. Bukan per menitnya durasi iya, bukan. Jadi ya? dibatasin. Dikasih waktu. Lo stand up nih 15 menit gitu atau 10 menit. Taruh gitu. Ayo guys. Ngobrol. Nah, apa yang keluar angka 1,5 juta itu dari siapa? Dari lo apa? Dari saudara gue itu. Oh. Dia bilang, udah nih gue nembak 3 juta nih. Gimana? Pas cukup gak gitu? Gue bilang, gue kaget. Banyak banget gila. Sementara lo masih baru merintis tuh ya. Gue malah ketakutan gue di situ senior stand up gue tahu. Oh jadi nggak enak. Iya benar, jadi nggak enak. 3 juta tuh seharga siapa dulu ya? Adalah komika senior seharga segitulah, lo bisa manggil dia daripada manggil gue kan, daripada 3 juta itu. Oh iya benar, masuk akal tuh. Iya. Tapi akhirnya 1,5 tuh lo makan juga. Iya gue bilang 1,5 aja deh, kemahalan kalau 3 gitu kan. Oh ya udah, langsung deal di situ. Ya, karena under budget jadinya gitu kan. Ya udahlah, keuntungan panitia lumayan buat nasi padang. Oh jalan-jalan. Beli balon. Itu bener-bener pertama kali lo dibayar. Pertama kali dibayar. Setelah berapa lama lo berkecimpung di stand up? Itu baru setahun sih. Gue stand up langsung dibayar segitu. Jadi 1,5 itu ya. Lo pakai buat apa ya pertama kali tuh? Hasilnya? Lupa. Tiba-tiba nggak ada aja gitu. Gue juga bingung juga. Nggak berkali. Riba. Duitnya Bang Mayora. Riba. Jadi nggak tahu lo ya, habis gitu aja. Gue lupa. Nah, lo datang tuh sendiri apa bawa masa? Datang gue bertiga. Gue, abang gue sama teman stand up gue. Abang lo tuh si Dwi apa si Rio? Mas Rio. Udah anterin sama si Rio? Iya, dia mau ngikut. Berarti dia sekalian videografinya sekalian ya? Iya, nggak tahu deh gue itu rekaman itu masih ada apa enggak. Gue waktu itu di laptopnya dia sih. Di laptopnya dia. Nggak tahu gue masih ada apa enggak. Gue juga males sih nonton. Lu nggak pernah nonton diri lo sendiri? Pernah, cuman respon gue tuh apaan sih? Kok gue gini? Beda ya malu di bawah panggung ya? Iya sebenarnya tuh setelah stand up itu ada sebuah keharusan lo nonton lagi karena buat koreksi. Iya, ada materi yang gak kebawa atau punchline yang kurang atau banyak deh. Iya, pokoknya evaluasi lah ya supaya next lebih oke lagi. Jadi bayaran berapa yang paling lo terima besar? Harus tahan. Itu sih segitu. Tumben mata lo nggak jalan. Segitu sih. Itu 1,5 paling gede. Iya paling gede. Di bawah itu berarti ada berapa paling rendah? Ada. Nggak usah gratis, nggak usah dihitung. Paling rendah 200.000. Itu juga bapak gue yang stand up di gang. Acara 17-an ya? Iya. Gak mau gue boleh. Kok gue nggak ada ya lo stand up ya? Yang di mana sih dia? Yang di depan. Yang mana ya? Yang 18 Agustus. Gue inget banget 18 Agustus. Gue nggak inget deh. Gue main kemana ya? Pokoknya gue nggak tahu dah. Udah gitu. Gue seumur-umur belum pernah ngeliat lo stand up. Tapi lo di YouTube ada nggak sih? Nggak ada. Dulu sempat ada. Dulu gue pernah main di Comedy Night di Metro TV. Dulu gue pernah main di situ. Terus hilang dokumentasinya. Iya, pernah ada gue. Sayang banget ya. Gue nggak bisa ngeliat lo stand up lagi dong. Lo waktu di gang tuh lucu nggak? Nggak. Gini, menurut gue stand up depan bapak-bapak gitu kan. Terus yang selera humornya lebih rendah dari gue. Masya Allah. Orang cuma ngomong, "Mbak, ketawa." Bingung gue.
Receh banget ya. Iya, rendah banget umurnya. Berarti itu 200.000 kebanyakan itu. Karena lo nggak perlu bekerja keras kan. Waktu itu MC-nya Ana, waktu itu MC-nya Ana. Pas gue dipanggil, Udah lucu. gue pura-pura berak. Oh, iya. Pura-pura berak gue. Gue nggak inget ya. Pura-pura berak gue itu, pura-pura berak. Padahal mah jongkok gue pakai celana itu. Gue cuma pura-pura aja. Biar nanti aja habis pembagian hadiah ini. Iya. Pura-pura berak gue pas keluar. Kenapa lo nervous ya? Lupa materinya. Gue harus ngapalin lagi itu. Gue di kamar mandi mikirin gue bawain apa ya gitu, yang cocok gitu kan. Materi gue tentang narkoba waktu itu. Gue bawain tentang narkoba. Sempet di-hackling sih, gue keselnya gitu ya. Sempet di-hackling. Jadi waktu itu gue lagi ngomong, pokoknya gue materi gue callback tentang narkoba. Jadi diulang-ulang terus gitu kalau callback tuh. Terus pas gue mau masuk ke punchline, ada yang ngomong, wah ini yang narkoba. Begitu. Langsung garing tuh ya. Gue lupa itu gue ngeliat siapa. Ngeblank sih enggak gue. Cuman gue nggak ngeliat aja itu siapa yang ngomong. Pengen gue paranin. Gue kemana ya? Tapi lu ngeliat gue nggak sih Dil? Waktu lu stand up di gang? Selama stand up gue ngeliat bawah sama atas, nggak ngeliat orang. Tapi di depan tuh harusnya ada. Lagi sibuk kali. Itu stand up terakhir lo? Enggak. Oh abis itu masih ada performnya. Tapi lu sekarang masih stand up nggak? Enggak. Terakhir lo stand up di mana? Terakhir gue stand up tuh waktu 2000. Terakhir di sini karena terpaksa. Sebelumnya tahun 2015. Oh gue baru ingat yang si Safina baca itu ya puisi. Nah ya? itu. Oh iya berarti gue ada cuma iya, lagi itu. sibuk gue. Nah itu. Sibuk gono gini. Lo perform doang taunya iya. Gue di balik layar waktu itu. Iya. Terus ya berarti itu stand up terakhir. Iya terakhir itu 2015. Jadi dulu tuh Jakpus personilnya tuh cuman beberapa orang doang. Gak nyampe 10. Nah Jakpus stand up open mic di Indomaret Point. Nah Indomaret Point itu ngadain kompetisi stand up. Itu ada Jakpus, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, sama gue lupa lagi. Timur. Bukan, daerah Tangerang. Oh, Sidoarjo. Ciledug. Nah, sama stand up Ciledug. Gua Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan main di Indomaret Point Sunter. Iya. Nah, depan danau ya? Iya. Nah, terus itu harusnya ada 30 peserta yang naik hari itu. Cuman karena hujan dari sore sampai malam, jadi cuman ada 18. Lu salah satu 18 ya, itu? Ya, gue salah satunya. 18 orang. Nah, Jakpus ada naruh 2 orang. Lo sama temen gue. Nah, terus kepilih lagi 5 orang. 5 orang buat naik ke final. Salah satunya gue doang. Gue nggak tahu ya. Jadi gue mikirnya gue bagus, materi gue bagus, pembawaan gue juga bagus. Cuman ada salah satu orang nih yang bilang kalau gue tuh hoki gitu, karena banyak yang nggak datang. Karena komikanya banyak yang nggak datang. Dia peserta juga? Iya, pesertanya kan dari 30 sampai ke 18. Enggak, yang bilang hoki itu peserta juga? Bukan. Panitia? Bukan, anggota Jakpus. Ada lah yang iri lah gitu. Oh iya, siap. Terus lu juara tuh? Enggak juara. Jadi itu naik ke final. Finalis. Dipilih 5 finalis termasuk gua. Nah, terus diadu lagi tuh final di Indomaret Point Juanda.
Nah materi gue udah bagus, cuman pembawaan gue kegok, belibet gue kalau ngomong cepet tuh keserimpet. Itu kelemahan lo ya. Kalahin di situ gue. Padahal jurinya tuh dari Jakpus. Harusnya bisa lah ya. Jurinya bilang seandainya lo nggak keserimpet tadi, juara 3 lo minimal. Dia bilang kayak gitu. Itu duitnya gede juga ya kalau kompetisi ya. Lumayan sih. Ini belum berhenti nih kompetisi, belum di situ doang. SMA ada 4 kompetisi. Maksudnya nih SMA waktu lo di SMA? Iya, waktu gue SMA. Waktu lo SMA udah stand up? Kelas 2 gue udah stand up. Kelas 2014. Kelas 2 gue udah stand up di situ. Gue bilang taruh kita kayak seumuran ya Dile. Gue awet muda bang di sini. terus apa gue yang ketuaan gitu. Lo SMA kelas 2 udah stand up. Lo kompetisi tuh di SMA. Terus gue bikin materi nulis buat seminggu ke depan, karena seminggu ke depan itu gue ada lomba. Jadi tiba-tiba aja gitu wakil kemahasiswaan gue bilang, Fadil kamu nanti ikut stand up ya gitu. Wah gue bingung nih stand up apaan gitu kan. Gue sebelumnya gue nggak pernah bilang kalau gue ikut stand up. Tiba-tiba dia bilang kalau nanti di SMA 80 kamu lomba ya. Lomba apaan pak? Stand up, nama kamu udah saya masukin gitu. Wah gila. Udah di situ gue mulai muter otak lagi buat materi itu tuh, karena materi gue tuh bukan materi yang gampang masuk ke siapa aja gitu. Jadi bener-bener materi komunitas. Jadi bahasa gue tuh kayak diksi gue tinggi banget. Belum tentu seusia SMA ngerti gitu ya. Dulu mungkin SMA tuh lo ngomong botol saus aja udah lucu gitu. Nggak segampang itu dulu. Gue muter otak lagi buat bikin materi tentang anak SMA gitu. Habis banget tuh energi lo di situ ya. Wah parah. Gua selalu nungguin jam kosong di situ. Tapi nggak ada dispensasi kan, itu mewakili sekolahan. Dispensasi sama sekolahan gitu. Nggak ada. Dispensasi gimana tuh? Dispensasi maksudnya ya Fadil kamu ada 15 menit keluar kelas lebih awal nggak apa-apa. Oh nggak ada lah. Nggak ada lah. Padahal mewakili sekolahan. Profesional gue sebagai siswa. Iya. Zik. Nggak ada. Gue selalu nunggu jam kosong tuh. Jam kosong akhirnya gue open mic di kelas, depan kelas. Iya, ditonton temen-temen sekelas. Iya, kayak gitu gue. Untuk ngetes uji materinya. Iya, ngetes materi kayak gitu. Iya. Pin, lu balik. Ngetes materinya gue kayak gitu. Dan itu lucu temen-temen lo? Menurut mereka sih lucu. Iya, karena kenal malah. Iya gitu. Malesnya kayak gitu sih, ngetes di depan teman tuh malesnya kayak gitu. Udah pasti lucu lah menurut dia. Iya. Akhirnya lu ikut kompetisi nggak juara? Ikut kompetisi itu di SMA 80. Pas gue naik, pas banget azan zuhur. Pas gue stand up, nama gue dipanggil azan zuhur. Orang-orang yang lain gue pas naik kan gue dari samping naik, naik ngeliat ke belakang, tinggal 2 bangku yang penuh, belakangnya kosong. Itu gue mulai down tuh situ, mulai down karena jurinya juga nggak ada yang ngerti stand up. Mereka cuman ngandelin ketawanya penonton doang, kerutnya aja ya. Itu gitu. Salah panitia banget tuh. Lo ditempatin di nggak ada apa? Break time kan? Iya, nggak ada breaknya. Udah akhirnya udah gue naik aja, ada beberapa orang ngakak banget. Cuman mungkin gak kedenger sama juri kali ya, gak kedenger sama juri jadinya gagal gue di situ. Selama banyak kompetisi yang lo ikutin, ada yang lo sampai juara 1? Ada. Yang tadi yang pertama banget ya, yang di mana tadi, Kebon Siri itu ya? Oh iya itu pertama kali. Terus tapi itu bukan kompetisi ya? Ibaratnya itu kompetisi sih ya. Nah waktu itu hari anti narkoba kalau nggak salah.
BNN. Iya dari BNN. Dari BNN gue ikut juga. Itu juara gue. Jurinya waktu itu Acok, Muatli Acok. Nah, jurinya dia. Gue juara di situ. Dia abis itu gue nyamperin, gue minta foto. Dia yang banyak tanya ke gue. Bang Aconya. Dia banyak nanya ke gue. Nanya apa? Soal apa? Nanya, lu dari komunitas mana gitu? Gue Jakpus bang. Oh Jakpus, masih rame Jakpus gitu? Enggak bang, sepi. Langsung cerita dia dulu zamannya dia tuh 2011 Jakpus rame banget. Malah Jakpus paling pertama berdiri. Paling gitu. Pertama berdiri Jakpus di DKI ya. Waktu itu jadi ada, dia bilang, dia cerita ada 2011 apa 2010 stand up Jakarta namanya. Jadi semua kota madya gitu masuknya stand up Jakarta. Akhirnya di situ Mongol datang, Mongol Awe datang, dia bilang pecahin aja biar enak lah gitu ibaratnya. Dia bilang kayak gitu, biar bisa kejangkau masing-masing regional ya. Akhirnya pecah. Jakpus pertama kali berdiri, terakhir kali berdiri itu Jaksel terakhir. Tapi dia yang potensi juara paling pertama di berbagai event ya. Iya semua. Dari sekian komika yang terkenal lah ya, udah artis lah, ada yang jadi solid sama lo, maksudnya jadi emang temenan aja gitu? Banyak ya. Marcel Widianto tahu? Marcel. Kiki Saputri. Oh CS tuh ya. Ngobrol sampai sekarang? Enggak, sekarang enggak. Dasar lu. Ini maksudnya yang intens gitu, kontak-kontakan? Yang intens tuh nggak ada sih, cuman kayak kalau ketemu ya udah kenal tapi ya? Di situ iya. Jadi nggak intens chat terus atau snapgram atau apa gitu. Atau di sosmed gitu saling saut-sautan komen. Siapa yang paling sering komika? Nggak ada sih. Gue juga nggak terlalu ngikutin sih. Lo nggak sosmed banget juga ya? Enggak. Lu punya sosmed apa aja? Dil yang aktif Dil? Instagram, Twitter. Apa? Instagram lo apa? Twitter lo apa? @padil dong. Gitu. G-nya 2 jangan lupa. Terus Twitter gue Padil WC Kesono. WC Kesono. Yo, iya. Terus Facebook nggak main? Facebook main, cuma udah nggak aktif. Udah nggak aktif ya. Iya. Nah, nama panggung lo emang Fadil doang udah? Enggak. Oh ada minyak goreng. Waktu itu kan rambut gue pendek klimis. Nah, pertama kali stand up itu MC-nya bilang, ini namanya siapa mas? Padil bang. Oh Padil rambutnya klimis banget nih. Pakai apa gitu? Nah disautin sama MC satu lagi. Wah pakai minyak goreng tuh. Udah di situ tuh mulai. Minggu depannya gue datang. Wah ini dia Padil minyak goreng nih. Udah keterusan. Jadi menurut gue sampai sekarang nih. Sampai sekarang tiap gue datang ke komunitas atau open mic, ketemu orang-orang yang udah lama stand up, masih tahu nama panggung gue, Fadil minyak goreng. Dan lo nyaman aja ya saat itu ya? Nama panggung sih, jadi ya udahlah. Iya, nggak ngerugin gue juga, malah nguntungin gitu. Ya gue nggak harus mikir-mikir persona gue siapa gitu. Gue pernah main di datang open mic doang di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, UNJ. Sebenarnya gue nggak suka sih, maksudnya kayak gue tahu gue lama di stand up, cuman gak usah mendewakan gitu loh. Jadi kayak gue seakan-akan gue senior banget gitu. Nah nggak suka banget tuh gue kayak gitu. Jadi kayak beban di gue gitu. Tapi juga kan sebenarnya banyak ya lebih senior dari lu. Ya banyak banget. Jadi ada salah satu senior stand up, setelah munculnya orang-orang baru yang langsung masuk TV, dia bilang, gue males stand up lagi. Yang lama udah nggak ada harga dirinya, sekarang yang baru semua gitu. Dia bilang kayak gitu. Waktu itu gue masih pede, gue bilang, enggak bang, gue masih kuat di stand up gitu. Gue masih yakin gue bisa ke
gue bisa kompetitif gitu. Tapi enggak sih. Gue yakin doang tapi gue gak pede. Terus sebenarnya ada tujuan emang pengen ngartis nggak sih? Gak ada. Sebenarnya berarti lo main stand up buat apaan? Kayak kreasi lo aja keresahan. Gitu. Jadi kayak gue benci banget nih sama guru gue kayak gini gitu. Nah dibalut kelucuan kayak gitu sih. Nah sampai kapan lo mau stand up? Atau lo sekarang udah pensiun sih, sama terakhir beneran acara 17-an gang itu ya? Iya bener, terakhir itu. Tapi kalau bikin materi beberapa itu nah, juga materinya buat dibawain orang. Nggak tahu sih gue sebenarnya. Kalau nanti misal gue datang ke open mic terus dipaksa stand up gitu, ya gue udah punya pegangan gitu. Kalau bikinin materi sering sih, temen gue sekarang lagi pengen stand up katanya. Dia bilang bikin materi dong gitu. Gue nggak akan bikinin, pasti gue bantuin, cuman nggak akan bikinin karena bener-bener beda. Iya, pasti beda. Tesnya beda ya. Pasti beda. Apa yang lo rasain sama dia rasain aja beda. Gitu. Kok keresahan gue lo pake sih gitu kan? Iya. Emang keresahan kita sama. Auranya juga beda pas disampein tuh ya. Lu kalau closing bener-bener di terakhir di acara 17-an gang lu tuh good. Jadi legend lu udah. Tapi lu belum ada tawaran lagi. Open mic di sini nih dia. Pernah ada. Lo tolak. Gue nggak mau. Iya. Sampai lo lulus. Gak mau sih emang waktu itu kan stand up SMA, persona gue anak SMA, anak IPA. Kalau sekarang persona gue apa? Gitu. Keresahan lo udah beda ya. Nah, sama kayak lo tau Rahmat Ababil. Ya. Tahu. Itu anak STM tuh. Dia tuh anak STM waktu stand up. Setelah lulus dia bingung mau jadi apa materinya. Materinya nggak tahu dia mau diapain itu. Lo tahu gitu dari mana? Dia ngomong sendiri. Radit yang bilang. Jadi Radit pernah bilang, terus gue kayak nganalisis gitu. Gue kayak ngeliat, oh iya beda banget ya. Viko pun begitu. Viko apa sih dulu? Viko tuh kayak apa ya? Kayak anak idiot gitulah. Dia jadi bisa ngomong sama botol, bisa jadi buaya. Gitu. Aneh deh tuh, ya, absurd banget. Absurd. Nah, dia itu bukan persona dia, itu bukan aslinya dia. Akhirnya dia ngelepas itu. Cuman jadi nggak dapet ya. Nah, terus Dodit Dodit kan itu bukan dia, aslinya bukan kayak gitu waktu di Suci. Nggak diem gitu. Akhirnya pas dia keluar, karena dia ngerubah persona yang lama. Radit pun bilang, udah, lo jujur aja, lo nggak kayak gini. Jadi diri lo sendiri aja, gak usah dibuat-buat kayak gitu. Radit bilang kayak gitu. Nah tapi lo nonton stand up luar nggak sih? Nonton gue waktu itu, gue lupa lagi siapa namanya. Jago dong bahasa Inggris lo. Enggak sih. Kan ada teksnya. Ada teksnya. Lo nonton juga ya lo luar. Nah iya, kalau yang di dalam negeri nih, yang menurut lo sekarang nih komika berpotensi nih, kayaknya dia tuh natural, dia jujur, dia jadi apa adanya dia. Siapa itu? Lo ngikutin nggak akhir-akhir ini? Jarang ada yang maksud gue jarang ada dia ngebahas kepribadiannya. Sekarang rata-rata kan kayak semua kritikan rata-rata kayak gitu sekarang. Kalau emang lagi zaman yang kritik sih. Kalau yang gue suka sekarang siapa? Bintang BT udah gak pernah kelihatan. Awe. Gue seneng stand up spontan gitu. Kok lo nggak wuih sih? Oh iya. coba dari ulang. Gue seneng banget stand up spontan. Gue kurang kena gue pancingan kayak gitu. Enggak, sebenarnya gue lagi mikir pertanyaan apaan selanjutnya. Jadi lo ngomong gue mikir ya. Gitu emang pola ini kan kayak gitu ya. Nah, jadi sekarang nggak ada yang lo suka apa gimana? Lo biasa aja gitu. Ya kalau nama-nama besar kayak Radit itu udah. Gue malah nggak suka Radit. Mudah-mudahan Bang Radit
Lu ngeliat ini. Mau Bang Radit editornya gue nggak suka. Oh iya, nggak suka ya? Nggak suka cara dia stand up. Nggak suka. Tapi kalau masalah teknik, wah Oke lah ya, gila doi sih. ya. Radit tuh gila kalau teknik. Cerdas Tapi doi. kalau masalah materi gue kurang suka. Tarhan. Materi dia tuh yang paling gue inget selalu tentang cinta sih. Persona dia mungkin Persona selalu dia. tentang cinta. Karena kan dia dulu jomblo lama Lama ya? banget tuh, ya lama banget sampai gue nggak tahu berapa lah. Lama banget. Kalau kayak gue cocok gak sih stand up? Sebenarnya Nah, siapa aja, lu kasih tips siapa aja bisa sih. Lo kasih tips Iya. untuk yang baru mau jadi komika. Apa sih yang harus dibutuhin di awal? Lo harus punya keresahan. Jadi stand up nggak bakal mati kalau keresahan itu masih ada. Lo Karena harus dia punya kan keresahan. ngalir terus ya, Iya. seiring berjalannya rasa ya. Asik, bahasa gue ngeri banget. Keresahan lo kejujuran lo. Masalah lucu mah nanti bisa dibikin, cuma Kapan-kapan boleh lah gue ngetes materi ya di depan lo ya. Boleh nggak ya? Tapi Boleh sih. kalau berdua dong kayaknya nggak lucu ya. Enggak. Mesti ada beberapa orang. Kayak gue ngejuri doang gitu tanpa ketawa gue. Oh iya? Kayak gitu doang. Kalau juri tuh seringnya ketawa ya, malah. Iya. Ngeliatin, ngoreksi, analisis kayak gitu. Mending ngajak anak-anak gang. Enggak, gue nggak pede gue kayaknya. Gue nggak bisa kayak gitu. Gue begini aja, cuman berdua aja nih, makanya gue bisa. Sebenarnya semua orang bisa sih stand up, semua orang bisa lucu, tapi orang lucu belum tentu bisa stand up. Gue nulisnya mungkin bisa deh, tapi gue nggak nyampein itu, gue nggak dapet gue. Lagi gue juga ikut teater udah lama banget gue, jadi mungkin nervous pasti ada. Nah, lu setiap perform pasti ada nervous apa udah Wah hilang? pasti. ya. Ritual gue sebelum stand up berak pasti ada. Jadi setiap nama gue pengen dipanggil, jadi gue tuh selalu curi-curi pandang lah ngelihat list. Jadi sebelum opening tuh kan di list. Iya. Gue urutan berapa nih? Nah, misal urutan 4, urutan ketiga, gue di kamar mandi. Abis ini gue nih mikir-mikir gue, udahlah gue kamar mandi, mulas gitu, berak, balik-balik udah. Grogi masih ada. Gue pernah megang mic sampai gini. Groginya sampai kayak gitu. Iya. Di atas panggung tuh. Di atas panggung. Lu batasnya Fadil berak sar. Bukan minyak goreng. Sebelum itu pasti berak gue. Malah pernah kabur ngindarin open mic. Gue ke kamar mandi. Terus pas keluar gue liat pintu belakang. Biar gak dipanggil. Iya. Waktu itu di Jakarta Utara tuh. Kabur. Di Gading. Kenapa lo kabur? Grogi, bener-bener grogi. Saking grogi bukan karena lo ngeliat lawannya. Itu juga sih, itu juga. Bener-bener udah nggak tahu gue yang pertama ketakutan gue akan gak lucu, ketakutan gue dijudge gitu. Berarti lo bad attitude juga ya. Nah, minggu depannya MC itu ke Jakarta Pusat. Wah, ini dia nih yang open mic kemarin kabur. Gue digituin anjir. Tapi lo cuek aja lah ya itu. Iya, gue bilang, "Bang, kemarin teman gue minta jemput." Gitu. Alasan-alasan yang gak masuk akal. Emang bener-bener gak tahu gue mau ngomong apa itu. Nah, lu umur berapa sih sekarang? Buat kayaknya 23 deh. 23. Iya, dengan 23. Di usia lu sekarang masih muda banget lo. Usianya sama gue hampir 10 tahun, 11 tahun. Lo Om. Cita-cita apa dia? Ini agak sedikit sensitif, serius dikit, asik. Cita-cita apa dulu yang belum lo capai buat orang tua lo? Tahan. Enggak. Kalau buat orang tua gue pengen gue jadi arsitek sih. Sebenarnya itu udah ada dalam diri gue, cuman mereka belum melihat lebih jauh kayak gitu. Mungkin secara
sertifikat ya, Ya, secara ijazah kayak belum gitu, ya, kayak tapi secara passion udah dapet, jiwa, skill juga udah mumpuni lah ya. Berarti target terdekat lo itu ya. Iya sih itu sih. Selain itu, dulunya pengen ngapain sih abis ini? Udah jadi nih arsitek, lulus dapet ijazah terus. Nggak tahu gue mau ngapain. Lu emang nggak cocok Sebenarnya serius ya? gue tuh kalau jiwa gue jiwa bisnis loh. Lu? Iya, jiwa gue jiwa Lu bisnis. pernah loh. jualan apaan? Dagang apa ya? Bisnis apa ya? Apa aja gue jualin waktu itu. Sertifikat rumah. Gila. Itu bukan dijual. DHK iya lo yang ada. Waktu itu gue dapat 3 juta. Waktu itu gue makelarin sertifikat tanah itu. Kira bal-balan gitu gak? Bal-balan. apaan? Bal-balan. Baju. Iya. Baju-baju Kayak gitu. second. Iya kayak gitu. Sama temen gue dulu. 3.000 tuh ya, mantep juga. Lu nyari di mana? Sono di Temen gue sih, gue cuma punya modal. Oh. Temen gue yang itu gue kayak gitu. Nah terus akhir-akhir ini mikir itu menguntungkan banget sekarang menguntungkan banget sih, cuman bingung mulai dari mana lagi. Ya ntar lah ketemu jalannya kalau udah lempeng. Ini kan belum lempeng nih. Kalaupun udah lulus jadi arsitek gitu kan, sebenarnya gue nggak mau dikerjain gitu, gue mau ngerjain. Iya gue kayak gitu. Iya. Tujuan gue gitu sih, gue mau ngerjain, gak mau dikerjain. Iya sih. Lo buka apa namanya ya? Konsultan bisa gitu, jadi ya. Iya. Iyalah. Harus itu. Wah, memori gue sampai penuh nih. Mungkin kita akhirin aja nih deh. Udah sejam juga loh. Gokil ya. Nggak nyangka. Padahal ngomongin stand up doang loh. Belum kehidupan yang lain. Gue belum gitu ngomongin asmara lo. Iya lah, asmara gue bisa 2 jam ini. Asmara lo kayak mendoan ya. Oke deh, Dil, udah sampein lagi nggak Dil? Lu jangan lupa nonton, subscribe juga lo. Undang temen-temen lo buat subscribe. Gue numpang tenar apa istilahnya? Pansos. Ada yang pesan lagi ya, Dil? Gak ada sih, apalagi ya. Ada deh. Ya iya udahlah. Oke lah. Jangan lupa vaksin paling ya. Udah dong. Oh, udah. Udah dong. Oke lah kalau gitu. Thank you Dil ya. Ya, siap. Ntar kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.